Supra X125 motor legendaris, motor Supra Bapak. Motor ini model seperti ini hadir di tahun 2014 sampai sekarang, sudah 10 tahun modelnya nggak ganti dan masih saja laku, menggantikan model yang sebelumnya yang masih karbu itu hadir di tahun 2007 sampai 2014, sekitar 7 tahun langsung ganti model ini. Jadi ini model Supra X125 Supra Bapak yang nggak ganti modelnya selama 10 tahun. Luar biasa, Honda memang luar biasa mendesain motor ini, nggak tahu kenapa, memang saya tahu ini modelnya memang bagus. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita cek adalah ini spakbor depannya harusnya warnanya biru seperti ini ya, ini sudah diganti. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya. Kita cek dulu saja kondisi bodinya, masih bagus, masih mulus atau bagaimana, tergantung kondisi juga dan juga harganya ya teman-teman ya. Kita cek kelilingnya, buat ini jok-joknya juga, ini joknya kalau ini jok masih asli dan kondisinya seperti ini. Kita cek aja sekelilingnya seperti apa, ada yang berat atau enggak. Berat pun kalau tahun segitu ya, kalau enggak parah-parah atau dikatakan pemakan ya wajar ya. Selanjutnya ini di bagian shock yang paling penting ya, karena untuk penggantiannya ya lumayan mahal. Servisnya pun ya mungkin sekitar 50.000, 2 jadi 100.000 kira-kira begitu. Dan juga kita cek kondisi cakramnya, ini masih tebal atau enggak, kondisi cakramnya peyang atau enggak, dan juga kampas koplingnya jangan lupa kita cek masih tebal atau enggak. Untuk penggantian kampas kopling sih enggak terlalu mahal ya, mungkin plus ongkos mungkin sekitar 50.000-an. Ya juga kita cek juga bagian komstir atau konis, adanya di bagian dalam sini ya, sini sama bawah, di atas sama bawah. Kita ngeceknya gini aja mudah. Ini kita angkat saja di bagian sini dengan tangan kiri atau tangan kita, dan tangan yang satunya kita gerakan skoknya ini ya, maju ke depan ke belakang begini. Bila ada suara aneh tek 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 atau terdengar suara kocak, ini nanti ya berarti ya ada yang salah. Terus selanjutnya di bagian belakang juga skoknya jangan lupa kita cek ada kebocoran atau enggak. Kalau ada kebocoran ya kita bisa buat negosiasi di pembelinya untuk servis perbaikan. Untuk shock belakang kita ngeceknya seperti ini ya Mas Bro ya. Kita bentar-bentarkan seperti ini. Kalau kembalinya itu terlalu cepat itu bisa jadi shocknya sudah rusak. Jadi kembalinya itu harus pelan. Umpamanya mentul ya nggak jedok terlalu banyak gitu loh. Mungkin kalian tahu maksud saya. Untuk di bagian bodi yang ini memang ini sudah menjadi ciri khas Supra X125 yang model seperti ini. Ini sebenarnya mudah perbaikannya, cuma diganjel pakai sendal bekas digunting gitu di bagian situnya, ini bisa seperti semula lagi, atau enggak kita lem atau kita kasih tali kawat kita tarik. Pokoknya mudah ini perbaikannya. Terus yang harus kita cek di bagian sininya ya Mas Bro ya. Ini di bagian roda jangan lupa kita cek, kita pelek terutama ya, untuk dan juga rantai. Kita pelek, kita putar saja ada yang lewat atau peyang atau tidak, dan juga rantai kita pastikan tidak kencang kendor seperti ini. Ini agak kencang kendor ya, tapi masih lumayan oke. Untuk pergantian ini ya sekitar 200.000-an, mungkin plus pasang ya sekitar 250.000. Kita putar-putar gini saja untuk mengecek kondisi velgnya. Nanti kalau peyang sudah kelihatan, kalau kita putar gitu aja sudah kelihatan kalau ada yang peyang. Untuk bagian rantai kita cek juga yang ini, masih kalau sudah lancip nggak tumpul itu berarti sudah waktunya dilakukan pergantian. Dan selanjutnya kita cek kondisi kelistrikannya ya Bro ya. Kondisi kelistrikan meliputi semuanya. Kita cek dulu, dan ini kuncinya. Kita cek yang pertama adalah kelistrikannya, terutama di bagian sini.
Ini yang kita dengar harus terdengar suara nging gitu ya, untuk motor injeksi harus terdengar nging secara jelas, tidak mendengung terlalu gimana suaranya di sini. Pokoknya kita mendengungnya itu harus stabil, tidak nging atau gimana, pokoknya harus stabil. Itu menandakan ini yang suplai ke injeksi itu masih bagus, namanya lupa saya. Kita cek juga kondisi kelistrikannya semuanya ya, termasuk lampu, sen, dan juga dobelnya. Dan juga kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Oke, untuk mesin kita dengarkan saja suaranya bagaimana ya, ada yang aneh-aneh atau tidak. Untuk Supra 125 harusnya suaranya terdengar halus dan stabil. Ini di sini kita lihat juga ada rembesan oli atau enggak. Rembesan oli tergantung, mungkin ada perpaknya yang sudah waktunya mengganti, tapi itu juga ada perbaikan juga pastinya ya. Untuk biaya perbaikannya lumayan mahal. Kita cek saja suaranya seperti apa ya, langsung tidak. Kalau suara itu harus stabil gitu ya, dek, jangan terlalu jangan berbet. Kita cek dulu kan berbet itu kondisi dingin atau enggak. Kita juga cek juga knalpotnya apakah ada asap. Kalau ada asap, ini cukup berbahaya. Untuk perbaikannya lumayan pasti ya, kisaran 500 ribuan. Nah, tergantung kondisinya apa yang membuat asap itu, oli terbakar dan asap. Kita juga coba bayar seperti ini ya, responsifnya gimana, kondisi gasnya kita cek juga, ini harus bagus. Selanjutnya kita cek seperti ini, kita dengarkan ya juga seperti ini jelek ya, memang wajar. Ini kan warnanya drop, jadinya beda derajatnya. Kalau ini seperti itu ya masih wajar. Selanjutnya setelah kita mengecek kondisi, kita coba jalan, tarikannya gimana. Dengan menjalankan motor kita mengetes, kita bisa mengetahui kondisi skoknya juga masih bagus atau enggak, dan juga kondisi mesinnya, kita tarikannya seperti apa gitu, responsif atau enggak. Kalau Supra 125 memang kelemahannya di tarikan awal, agak berat begitulah kira-kira. Dan setelah itu kita mengecek semuanya. Kalau kita kira kondisi masuk dari bodi, skok, untuk kaki-kaki juga masuk, kita bisa juga cek kondisi surat-suratnya ya bro ya. Surat-suratnya meliputi STNK, BPKB, kita pastikan itu tidak palsu. Dan juga nomor rangka dan nomor mesinnya kita cek juga, kita samakan di STNK dan juga BPKB-nya. Untuk nomor mesin itu ada di bagian bawah sini, bawah persneling ya, itu yang kotak itu ada di tempatnya nomor mesin. Dan untuk nomor rangka ada di dalam bagasi, tepatnya di bagian sini ya bro ya. Di sini kita cek, begitu kalau cocok harganya, ini STNK-nya ya ada di dalam. Setelah kita cek semuanya asli, bisa kita negosiasi dengan harga dengan pembelinya. Ini kalau 2014 harganya kalau di Jawa Timur mungkin kisaran 9 sampai 11 juta lah, tergantung kondisi. Oke, itu saja sedikit review singkat bagaimana cara mengecek kondisi motor, terutama untuk Supra X125. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersolawat. Wassalamualaikum.